Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kabarnya teman-teman? Selamat datang di Unides Class. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari ya materi yang berjudul idgham mutaqarribain. Ada beberapa poin yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini, teman-teman. Pertama, nanti kita akan mempelajari pengertiannya, kemudian hurufnya apa aja, kemudian cara membacanya seperti apa, dan bagaimana pula contohnya. Oke, baik teman-teman, kita masuk saja ke pengertian ya, pengertian dari idgham mutaqarribain. Ma makna idgham mutaqarribain ya? Teman-teman ya, idgham kalau kita artikan di dalam bahasa Indonesia ya, idgham itu berarti memasukkan ya, memasukkan. Ya. Kemudian mutaqarribain itu artinya yang dekat, yang dekat ya, yang dekat atau dua huruf yang dekat seperti itu. Nah, jadi idgham mutaqarribain ialah bertemunya dua huruf yang hampir sama makhraj dan sifatnya ya, hampir sama ya. Jadi makna qorib itu kan dekat ya, jadi dekat itu ya hampir gitu ya, jadi hampir sama makhraj dan sifatnya. Nah, ciri-cirinya teman-teman, huruf pertama berharkat sukun ya, nanti biasanya ada dua huruf teman-teman, ada dua huruf dan yang pertama itu biasanya berharkat sukun ya, misalnya ada huruf lam ya. Nah, biasanya huruf lamnya ada sukunnya. Nanti huruf yang setelahnya nanti biasanya hurufnya itu ada barisnya, baik itu fathah, dhamma maupun kasroh, seperti itu. Nah, teman-teman, apa saja sih huruf-huruf dari idgham mutaqarribain? Nah, teman-teman perlu diingat bahwa huruf-huruf idgham mutaqarribain ya adalah huruf yang makhraj dan sifatnya hampir sama. Ya, jadi ada dua huruf ya, dua huruf dari idgham mutaqarribain. Yang pertama teman-teman, huruf lam bertemu dengan huruf ro ya. Huruf lam bertemu dengan huruf ro ya. Dia ini sebuah apa namanya? Syarat ya. Syarat artinya huruf lam harus ketemu dengan huruf ro. Kalau salah satunya tidak terpenuhi berarti dia tidak masuk dari idgham mutaqarribain. Kemudian juga huruf qaf ya. Huruf qaf bertemu dengan huruf kaf ya. Huruf kaf bertemu dengan huruf kaf. Sebagaimana yang kita tahu teman-teman ya, huruf lam dan ro ini ya sama-sama dari makhrajnya itu dari ujung lidah ya, cuman dia tidak persis sama karena hurufnya berbeda. Begitu juga dengan ko dan kaf ya. Ko ini di tenggorokan belakang ya, atau lidah belakang, kalau yang kaf ini agak ke tengah ya. Jadi dia hampir sama makhraj dan huruf makhraj dan sifatnya seperti itu. Nah, bagaimana cara membaca idgham mutaqarribain? Nah, teman-teman ya, cara membacanya adalah dengan memasukkan huruf yang pertama kepada huruf yang kedua. Jadi seakan-akan kita tidak membaca huruf yang pertama, ya. Kita langsung memasukkannya ke huruf yang kedua, seperti itu. Kemudian teman-teman ya, contoh dari idgham mutaqarribain. Nah, teman-teman ya, ini adalah contoh idgham mutaqarribain ya. Contoh idgham mutaqarribain. Sebagaimana yang tadi kita bahas di awal, dia ada dua huruf ya. Dua huruf dari idgham mutaqarribain, yaitu pertama ketika huruf lam sukun bertemu dengan huruf ro ya. Di sini teman-teman bisa lihat ya, ada huruf lam bertemu dengan huruf ro. Lamnya di sini teman-teman ya, lamnya di sini dia berharkat sukun ya. Kemudian ro di sini ada harkatnya. Di sini kita bisa lihat ro-nya berharkat fathah ya. Jadi nanti teman-teman langsung cara membacanya kita masukkan ke huruf yang kedua ya, artinya ke huruf ro-nya langsung. Jadi lam sukunnya tidak kita baca ya. Contohnya seperti ini. Wa qur rabbi anzilni, wa qur rabbi anzilni ya. Jadi lam sukunnya tidak kita baca, langsung kita masukkan ke huruf ro-nya. Wa qur rabbi, seperti itu.
Kemudian teman-teman ya, contoh yang kedua itu ada huruf qaf ketemu dengan huruf kaf ya. Kita bisa lihat di sini teman-teman, huruf qafnya itu ada tanda sukunnya ya. Ada tanda sukunnya, dan huruf kafnya itu ada harakatnya, barisnya. Di sini barisnya dhamma ya teman-teman. Nah, jadi cara membacanya kita langsung masukkan ke huruf kafnya. Jadi huruf kafnya tidak kita baca ya. Alam nakhluqukum, alam nakhluqukum, alam nakhluqukum ya. Langsung kita masukkan ke huruf kafnya tanpa kita baca huruf qafnya, seperti itu. Nah, teman-teman, sebagai tambahan ya, terkadang di dalam Al-Qur'an ya, ada penulisan yang berbeda terkait dengan idgham mutaqariban ini ya. Misalnya teman-teman di dalam contoh yang pertama itu waqur rabbi ya. Kul ya. Rabbi ya. Nah, teman-teman, biasanya ada di dalam Al-Quran juga yang lamnya dia tidak diberi sukun ya, tidak dikasih sukun. Cuman nanti di huruf ro-nya ini dia dikasih tasydid ya. Dikasih tasydid Rabbi ya. Dikasih tasydid di huruf ro-nya. Tapi di huruf lamnya dia tidak kasih sukunnya ya. Jadi langsung kita baca Qur Rabbi. Jadi lamnya kita tidak baca ya. Lamnya tidak dibaca, langsung dibaca ke huruf ro-nya. Seperti itu juga dengan contoh yang ya, di surah Al-Mursalat ini teman-teman ya. Alam nakhluqukum ya. Ada juga penulisan dalam Al-Quran itu huruf qafnya itu tidak dikasih sukun ya. Langsung nanti teman-teman di huruf kafnya. Di huruf kafnya ini teman-teman nanti dikasih tasydid ya. Dikasih tasydid di huruf kafnya nanti ya. Dan itu terkadang berbeda-beda tergantung Al-Quran yang kita gunakan, seperti itu. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian materi kita pada hari ini. Terima kasih atas waktunya, mohon maaf apabila ada kesalahan dan sebagainya. Sampai bertemu kembali di materi-materi selanjutnya. Saya undur diri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.